Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau review ini di Realme 12 Pro Plus setelah update ke Realme UI versi terbaru, guys. Patch terbaru ya. Langsung aja di sini kita coba tes tadi performance, dan di sini saya coba bandingkan, saya aktifkan virtual RAM yang 12 GB, guys ya. Nah, kalau kita coba masuk dulu ke dalam pengaturan nih teman-teman ya, ke sini. Kemudian kita coba lihat di bagian sini tentang perangkat, teman-teman ya. Nah, di sini ada RAM. Nah, tapi di sini saya sudah off-kan lagi. Jadi saya skenarionya aktifin 12 GB RAM dan tanpa aktifin 12 GB RAM. Nanti di Antutu dan storage testnya dapat berapa ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kalau kita coba lihat untuk di bagian versi Android, dia sudah di bulan Maret 2024 ya, sudah paling terbaru. Oke. Langsung aja di sini saya sudah coba tes ini, saya perlihatkan yang menggunakan RAM virtual 12 GB, guys. Langsung aja ya kita coba lihat nih. Nah, ini hasil skor Antutunya, guys ya. Ini dengan menggunakan RAM 12 GB virtual. Jadi kalau digabungkan dengan RAM fisik jadi 24 GB RAM ya. Luar biasa ini ya di Realme 12 Pro Plus. Dan kemudian untuk storage testnya dia mendapatkan 85.000 poin di sini ya. Untuk read-nya 1900 MB dan untuk write-nya di 1800 MB. Luar biasa, guys ya. Ini pakai UFS 3.1. Mantap ya. Cuman di sini saya coba tes CPU throttling, dia hasilnya seperti ini, guys. Oke, dia ada throttle ya. CPU throttle-nya di 68%. Memang sih saya coba tes juga di 3D Mark seperti itu. Ya, di sini memang panasnya itu tidak dilepas secara sempurna, guys, karena dia ini leather ya, bahan kulit gitu ya. Jadi kalau pakai kipas ataupun cooler juga itu agak sedikit kurang efektif, guys, gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi sih, kalau misalkan mau dipakai buat gaming ya bisa sih, tapi agak kurang cocok gitu, guys, kalau pakai gaming. Ini sih cocoknya buat daily sih ya, pemakaian sehari-hari dengan elegannya gitu ya teman-teman ya. Tampilannya sekaligus kameranya ini keren parah sih ya. Setelah update ini kameranya lebih edan lagi. Nanti saya juga sudah coba uji tes kamera, itu nanti saya bahas di video khusus teman-teman ya, biar tidak terlalu panjang lah videonya ya. Oke, di sini kita coba fokus untuk tes performance dan juga tes gaming nanti ya. Nah, selanjutnya di sini saya coba teman-teman ya untuk aktif atau dinonaktifkan untuk virtual memorinya. Kita coba masuk ke Antutu dan di sini mendapatkan skor di boom 666537 dan mirip, guys ya. Ini skornya mirip ya. Tuh, mau diaktifin virtual RAM 12 GB dimentokin dia tetap segini skornya ya. Ini Snapdragon 7S Gen 2 apa Gen 3 lupa saya, guys ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk storage test ini menarik nih. Ketika kita off-kan, kita matikan, itu ada peningkatan di storage testnya. Dia mendapatkan skor di 88.000. Tadi cuma di 85.000, guys. Gitu ya. Untuk storage testnya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan virtual memory itu akan mengambil data ataupun tempat yang ada di storage atau di UFS ya. Nah, itu sehingga nanti performanya bisa menurun gitu, guys ya. Oke, dan juga bisa mengakibatkan cepat panas. Itu pengalaman saya sih. Kalau bisa sih saran saya, kalau misalkan RAM-nya gede lah ya, kalau misalkan RAM-nya 8 GB, sebaiknya nggak usah lah diaktifin untuk virtual memorinya, guys ya. Matikan aja. Oke, apalagi yang RAM-nya 12 GB masih cukup lah untuk multitasking ya. Oke, nggak perlu aktifin virtual memory. Oke ya. Sip teman-teman, gitu mungkin ya untuk tes performance secara keseluruhan aja. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini saya penasaran, kita coba tes gaming aja seperti biasa. Nanti kita gunakan Tacostat, guys. Saya akan coba tes dulu di Genshin Impact. Kita coba lihat ya. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact. Waktu sudah saya nyalakan
Dan di sini ketika diam kita dapat di 57 sampai 56 fps. Dan di sini untuk settingan di gamenya saya coba perlihatkan guys ya. Kita coba ke grafik. Nah, di sini kita coba pakai tinggi tertinggi guys, rata kanan di sini ya. Pakai rata kanan di sini. Tuh, kalau kita masuk ke pengaturan dia dapat di 60 fps. Ini keren banget guys ya. Nah, kita akan coba mainin ya, kurang lebih nanti berapa menit lah ya, sampai nanti kerekam minimal 5 menit lah ya. Sampai kerekam oleh Tacostat, kita coba lihat nanti rata-rata fps-nya dapat berapa guys. Lihat ini di Realme 12 Pro Plus, enak banget dan grafiknya keren banget, layarnya emang enak sih di sini ya. Untuk Realme 12 Pro Plus ini guys. Oke, kita coba lihat di sini apakah ada musuh. Nggak ada ya. Oh, di sana tuh ada musuh tuh. Di sini nih ada nih. Kita serang aja. Oke, langsung dia ke 30 guys. Ke 30 fps. Tadi awal-awal kita dapat di 60 fps. Dia langsung ngelimit ke 30 fps. Dan memang seperti itu ya. Pada saat Jagat nge-review juga seperti itu ya. Jadi game ini di Realme 12 Pro Plus itu memang di limit di 30 fps. Mau pakai setting medium, mau pakai setting tertinggi atau high gitu ya, dia tetap di 30 fps ya. Tapi ya lancar sih ini guys. Kalau segini mah lancar ya. Pasti nanti di Tacostat juga ini hasil rata-ratanya di 30 fps. Ini sistemnya langsung ngelimit. Dia adem. Nih. Ya, sudah 2 menit masih di 40 tuh. Oke ya. Kita coba sampai menit ke 56 lah ya. Oke. Nah, teman-teman di sini kita sudah mainin kurang lebih 6 menit ya. Tuh. FPS-nya dia masih di 30 ya. Di sini nggak naik, nggak turun, guys. Lihat skinnya di 44. Di sini sebenarnya kita sudah menggunakan mode Pro. Harusnya kalau misalnya kita coba gunakan mode Pro itu harusnya tidak di limit, harusnya ya. Tapi di Genshin Impact ini lain cerita guys ya. Di sini jadi dia tetap di 30 fps meskipun pakai mode Pro ya. Ini nih ya, kirain ini akan berubah gitu ya setelah update gitu kan teman-teman ya. Bisa bener-bener ketika pakai mode Pro itu nggak di limit gitu ya, tapi ini di limit. Itu untuk kebaikan si CPU nya atau chipsetnya guys ya, karena ini juga dia bahannya pakai leather. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita stop dulu ini dan kita coba lihat teman-teman di Tacostat ya. Ini kita keluar aja. Dan teman-teman bisa lihat di sini keren banget di sini ya. Tuh. Awal-awal dia bisa ke 60 fps di sini. Tapi begitu beberapa menit, nah ini teman-teman di menit ke berapa nih? Ke 3 atau ke 2 mungkin ya. Dia langsung flat di sini 30 fps, lihat 30 fps cuy. Tuh. Set ya, lurus. Sama sekali nggak ada zigzag kayak gitu ya. Ini stabil parah di 30 fps dan rata-rata fps-nya dia memang di 30 fps aja. Oke ya. Cukup teman-teman di sini untuk Genshin Impact ya. Kita coba di game selanjutnya. Oh guys, di sini kita sudah masuk di dalam game PUBG Mobile ya. Ini adem cuy. Skinnya di 42,4 ya. Tuh. Dan di sini kita dapat di 60 fps untuk di Realme 12 Pro Plus ini guys. Mantap ya. Di sini juga settingannya dia bisa di SDR Extreme. Mantap. Ya. Untuk suhu layarnya di sini dapat di 40, masih di 40 guys. Ini oke banget nih. Oke ya. Nanti kita coba lihat. Saya coba mainin dulu di sini. Ya, kurang lebih 6 menitan sampai nanti kerekam sama Tacostatnya. Yah, ini nggak ada senjata cuy. Oke, mantap ya. 60 fps nih, lancar stabil. Di sini untuk settingannya dia pakai HDR Extreme.
Oke ya, saya coba tes ataupun saya coba mainin dulu, nanti kita balik lagi guys. Oke, di sini kita sudah main ya, sayangnya udah selesai guys ya, udah die di sini. Dan di sini kita sudah mainin 7 menitan. Oke, langsung saja kita coba cek nanti di perekaman taco statnya guys ya. Kita coba lihat guys. Nah, ini dia. Dia stabil di 60 fps. Ini tadi ada gauge seperti ini tuh, tadi saya mati, respawn lagi dan dia stabil lagi cuy di 60 fps. Mantap ya. Dan rata-ratanya juga di sini di 53,6. Mantap ya. Oke, ini kita stop dulu. Nah, jadi seperti itu guys. Tuh, lihat ya. Ini udah 20 menit kalau di total ya saya main nih. Tuh, teman-teman. Ya. Oke, seperti itu teman ya untuk tes PUBG Mobile ya. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game COD Warzone. Dan di sini untuk di Realme 12 Pro Plus nggak kelihatan burik guys ya. Untuk grafisnya ini luar biasa sih kalau menurut saya guys ya. Nah, kita coba lihat teman-teman. FPS-nya di sini kita dapat di 40-an ya, 46, 43. Ini mantap banget nih guys. Kita coba turun dulu aja lah, jangan dulu kita pakai parasut. Nah, baru kita pakai turun lagi, pakai biar cepat turunnya guys ya. Nah, kita coba cari senjata dulu guys. Lihat, ini dapat di 45 fps. Dan ini saya setting untuk grafisnya itu di ini guys, high, kemudian ini uncapped. Mantap ya. Oke. Nah, kita coba teman-teman mainin dulu nih sampai lebih dari 5 menit ya. Nanti kita coba lihat berapa rata-rata fps-nya di rekaman taco statnya. Oke. Oke guys, di sini kita sudah selesai mainin 7 menit 8 menit ya untuk COD Warzone di Realme 12 Pro Plus. Dan di sini akhirnya kita dapat suhu di 46,6 derajat Celcius guys. Dan FPS-nya dia masih di 40, 30, 40, 30 ya. Enggak di limit di 30 ternyata. Ini ya untuk di COD Warzone Realme 12 Pro Plus. Oke, langsung aja di sini kita coba ini keluar aja. Oke, kita keluar. Kita coba ini stop ya, cukup. Kita coba keluar teman-teman. Langsung aja kita coba lihat rekamannya ya di taco stat. Nah, ini dia guys. Rata-rata di 37,5 ya untuk FPS-nya. Kalau kita coba lihat di sini teman-teman untuk grafiknya seperti ini. Tapi tadi pas saya coba main lancar sih, enak sih gitu kan. Nembak musuh, kemudian lari, ngambil senjata, nembak musuh lagi. Enak guys, lancar gitu ya. Untuk di Realme 12 Pro Plus ini mainin COD Warzone. Oke, terakhir di sini kita akan coba tes untuk mainin Car X Street guys. Kita coba lihat ya. Ya, oh yes, di sini kita sudah di game terakhir nih ya. Kita coba tes Car X Street. Di sini kita dapat di 39-37 fps dan settingannya kita coba lihat dulu teman-teman. Oke, ke grafis. Nah, kita sudah pakai settingan mid ya atau menengah nih. Oke, kita dapat di 38. Dan di sini memang untuk game itu berat cuy. Snapdragon 7S Gen 2 juga ini seperti ini ya performanya. Tuh, teman-teman. Ya. Oke. Nih, nanti kita coba lihat berapa rata-rata FPS-nya. Saya akan coba mainin dulu sampai di atas 5 menit ya. Biar teman-teman di sini tahu nanti performanya seperti apa. Oke, Bang, coba dong ke settingan rata kananin. Saya penasaran. Oke, kita coba settingan rata kanan ya. Nah, ini tanpa batas, spek, lanjutkan. Nah, ini sudah pakai settingan rata kanan. Masih bisa dimainin ya. Cuma FPS-nya di bawah 30 fps guys. Lihat. Ya, 30 fps. Nah, kalau kita coba gunakan settingan rata kiri. Nih, nonaktif ya. Ininya tanpa batas. Kita back, lanjutkan.
ini lancar cuy. Lihat ya, 59 fps. Mantap kan? Nah, apalagi di Car X-Street ya. Di Car X-Street kalau pakai settingan rata kiri itu lancar cuy, 60 fps tuh di Poco X6 Pro ya. Nah, di sini juga lancar banget ini. Enak banget ini. Seriusan ini. Lihat. Kita coba lihat aja nanti ya untuk rata-rata fps-nya di aplikasi Tacostat guys. Oke, ini dia teman-teman. Ya, bisa dilihat rata-ratanya di 39,7 fps. Jadi kalau menurut saya sih masih oke banget ya. Untuk performanya sih kalau menurut saya dibanding sebelumnya ada peningkatan nih guys ya di Realme 12 Pro Plus ini. Tuh. Ya. Oke. Ini untuk Car X-Street. Oke, sip ya. Oh guys, di sini mungkin kita masuk ke dalam kesimpulan ya. Jadi untuk di Realme 12 Pro Plus ini kalau menurut saya setelah update ke versi terbaru Realme UI ya dan patch keamanan di April ini ada peningkatan khususnya di performance guys. Kalau kita coba lihat di sebelumnya itu agak kurang gimana untuk gaming cuy. Nah, sekarang di sini untuk performance lebih dimaksimalkan lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ada peningkatan sebaiknya diupdate saja. Dan saya juga sudah uji tes kamera, ini bocoran aja. Kameranya jadi bagus banget cuy. Nanti saya coba perlihatkan hasil uji tes ya atau review tes kamera setelah update ke Realme UI versi terbaru patch April guys ya. Oke, mungkin untuk review kali ini atau tes performance kali ini cukup sekian guys ya. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang khususnya pakai Realme 12 Pro Plus ini untuk kalau misalkan teman-teman ingin coba update, silahkan update aja guys. Seperti itu ya. Oke. Dan ini kalau menurut saya sih recommended dan worth it banget. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sip. Mantap.